Di revisi aturan dari sejumlah kementerian membuat pembagian bantuan kepada masyarakat di sejumlah daerah tertahan. Sejumlah kepala desa hingga kepala daerah mengaku bingung karena banyaknya perubahan aturan dan prosedur pembagian bantuan yang diterbitkan sejumlah kementerian, yaitu Kementerian Desa, Kemendagri, dan Kementerian Sosial. Bantuan sosial dari pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan. Namun koordinasi prosedur antar kementerian yang terkesan tumpang tindih dan membingungkan justru berbuntut panjang. Ketika Bapak mengeluarkan video protes Kepala Desa Caga Kabupaten Subang belakangan viral karena mengeluhkan tidak adanya satu sistem yang terkoordinir dalam pembagian bantuan. Apalagi terkait bantuan. Ketika Bapak mengeluarkan satu kebijakan untuk warga masyarakat luas, khususnya yang berhubungan dengan warga desa, apalagi terkait bantuan, tolong sebaiknya Bapak pikirkan terlebih dahulu yang lebih matang. Dalam setiap hari berubah-ubah, dari keputusan menteri kemudian keputusan dirjen. Mana hierarki perundang-undangan kita digunakan? Kepala Desa Sekabupaten Sukabumi dengan ini menyatakan menolak bantuan sosial dari gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran. Kepala Desa se-Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Kabupaten Sukabumi menyatakan menolak data bantuan sosial yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat kepada warga. Penolakan ini bukan berarti menolak bantuan sosial dari Gubernur Jawa Barat, melainkan menolak data penerima bantuan yang dinilai tidak valid. Saat melakukan pengecekan di lapangan, Kepala Desa menemukan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, dan warga mampu. Itu oleh semua pihak dianggap kita menolak bantuan. Tetapi bagi kita bukan menolak bantuan, tetapi adalah yang kita tolak adalah data yang diberikan itu adalah tidak sesuai dan masih tumpang tindih. Dan kalau ini diberikan langsung kepada masyarakat terjadi konflik dan kecemburuan sosial karena merasa ketidakadilan oleh masyarakat yang tidak menerima. Asosiasi Perangkat Desa Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat menunda penyaluran bantuan tersebut hingga adanya data yang valid, sehingga bantuan yang diberikan akan tepat sasaran. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum berharap tidak ada lagi penolakan bantuan sosial dari Pemprov yang akan diberikan kepada warga. UUM meminta pemerintah desa tidak membuat polemik mengenai penerimaan bantuan paket sembako wabah COVID-19 ini. Ada oleh lalu lah kata orang sudah amis gitu kan, seperti itu pada prinsipnya. Kemudian juga saya berharap bantuan ini benar-benar bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat penerima. Jadi jangan jadi polemik, apalagi mohon maaf para kepala desa jangan sampai membuat statement-statement di medsos yang membingungkan. Mungkin saja kepala desanya tidak mau menerima, sementara masyarakatnya mau menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini adalah merupakan penyempurna dari bantuan-bantuan sebelumnya. Kalau penyempurna, ini jangan menjadi sasaran. Kok yang menjadi sasaran adalah penyempurna? Ini hanya menyempurnakan bantuan kepada mereka yang dianggap misbar. Sementara kalau yang miskin sebelumnya, itu sudah tercover dengan program-program dari pemerintah pusat. Kondisi serupa juga dialami Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Video Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sehan Salim Lanjar, bahkan 2 kali viral karena geram kepada sejumlah menteri. Kalau menteri itu belagak tidak salah, main rubah-rubah aturan yang bikin kita pusing. Menghadapi persoalan begini koordinasinya harus bagus. Ini seakan-akan kita kepala daerah seperti semuanya mungkin kita perampok.
dia dapat BLT, BLT-nya kapan? Ia menilai revisi kebijakan dari masing-masing kementerian, yaitu Kemendes, Kemensos, dan Kemendagri, justru saling tumpang tindih dan menyulitkan masyarakat mendapatkan bantuan. Sebenarnya sejak awal kita sudah berinisiatif untuk menggunakan dana desa sebagai jaring pengaman sosial ini. Tapi kemudian ada surat dari Menteri Desa, itu surat nomor 8, itu hanya memperuntukkan di padat karya. Nah, ini persoalannya. Sementara kita akhirnya harus merubahnya lagi, mengambil lagi dana DAU untuk bagaimana membeli beras, kita sudah beli. Persoalannya sekarang ini ada pada dua program dari dua kementerian, yang dua-dua itu bantuan langsung tunai dengan jumlah yang sama 600.000. Nah, ini ada dari Menteri Desa, bahkan ada 14 kriteria. Nah, ada 14 kriteria. Kemudian yang sudah menerima yang lain-lain itu tidak boleh lagi menerima. Persoalannya inilah yang membuat dinas saya tidak berani. Nah, itulah muncul keresahan masyarakat, akhirnya menuntut. Mereka tidak mau menunggu lagi BLT, tidak lagi mau menunggu PKH. Mereka butuh sekarang ini. Carut-marut kebijakan terlihat mulai dari kebijakan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang menerbitkan aturan dana desa hanya boleh dipakai untuk program padat karya, bukan pembagian sembako. Lalu Mendagri Tito Karnavian menerbitkan aturan agar kepala desa merevisi dana desa untuk menanggulangi dampak COVID-19, termasuk membolehkan pemberian sembako. Tak lama muncul lagi aturan dari Menteri Sosial Juliari Batubara yang melarang masyarakat penerima BLT mendapatkan bantuan pangan dari Pemda.